Jadi sholat yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan kalian yang presentasi, makna asalnya itu adalah ad-doa. Jadi secara etimologi as-sholat bermakna doa. Sholat dengan makna doa. Sebab keseluruhan sholat itu isinya doa. Mulai dari takbiratul ihram, doa iftitah, sampai dengan salam. Itu semuanya rangkaian doa-doa. Maka kemudian para ulama memberikan definisi terminologi mengenai sholat. Jadi kira-kira definisinya kalau kita simpulkan dari banyaknya definisi para ulama, as-sholatu hiya ibadah tudhammu fiha. Salat adalah ibadah yang dikumpulkan di dalamnya aqwalun wa af'alun makhsusun. Perkataan dan perbuatan khusus biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu, muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, ini definisi salat secara terminologi. Definisi sholat secara terminologi. Lalu bagaimana kedudukan sholat? Jadi sholat ini pertama, dia adalah hukumnya dulu ya. Hukumnya sholat 5 waktu, hukumnya fardu ain. Sholat 5 waktu sekali lagi hukumnya fardu ain. Apa makna fardu ain? Wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Ketika dia tidak kerjakan sholat ini dosa. Dan dosanya termasuk akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar. Jadi begini, dalam Islam, dalam Quran itu ada dosa-dosa yang diberikan hak, hukuman ketika di dunia. Jadi dosa yang ada hukumannya di dunia, ini sebagai dispensasi atau cara untuk taubat kepada Allah. Sehingga nanti di akhirat hukumannya bisa terkurangi. Contohnya seperti mencuri, ada had potong, minum khamar, ada had cambukan, menuduh orang lain berzina, ada had dicambuk sekali. Apalagi zina ada hadnya, dirajam atau dicambuk. Kemudian qadzaf, apalagi zihar dan sebagainya, ada hadnya, ada kafaratnya. Tetapi untuk sholat dalam hadis maupun dalam Quran tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa sholat itu kalau ada cara untuk kepada Allah. Apa maknanya? Maka dosa sholat ini akan dibawa sampai mati. Kalau ditinggalkan sholat ini, dibawa sampai mati, tidak ada hukumannya di dunia, tapi nanti hukumannya langsung di akhirat. Kecuali dalam kasus orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Maka jumhur ulama mengatakan dia telah kafir sehingga hukumannya adalah hukuman mati. Jadi orang yang murtad keluar dari Islam di negara yang menerapkan syariat Islam secara penuh, hukumannya adalah hukuman mati. Murtad itu halal darahnya dalam pandangan fikih ya. Bukan berarti tiap orang yang keluar dari Islam lalu boleh dibunuh. Tidak. Ini untuk negara-negara yang sudah menerapkan syariat Islam dalam hukum atau perundang-undangannya. Dan tentunya melalui proses sidang, bukan begitu keluar langsung dibunuh. Tidak. Jadi jangan bayangkan seperti itu, seolah-olah Islam itu barbar. Ada proses sidang, ada proses pengadilan, ada penuntut, ada penuntut umum, ada pembelaan. Layaknya pengadilan pada umumnya. Ketika nanti ternyata memang terbukti dia murtad, dia meninggalkan sholat dengan sengaja dan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka dianggap murtad, sudah keluar dari Islam. Kenapa? Banyak ayat Al-Quran yang dia tidak yakini, sebab kewajiban sholat ini bukan hanya ijma' kaum muslimin atau kesepakatan seluruh umat Islam, tapi sudah secara qat'iyyud dalalah, secara terang benderang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan sunnah tanpa ada interpretasi yang lain. Contoh, seorang Arab Badui datang. Jadi dalam Quran banyak contohnya ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat,
tunaikanlah zakat, dan firman-firman Allah yang sejenisnya. Dalam hadis bagaimana? Pernah datang seorang Arab Badui. Arab Badui ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang tinggalnya di pegunungan lah gitu, pedesaan, tempat terpencil. Sehingga ketika lengkap sampai wahyu, kewajiban, larangan maupun irsyadat, petunjuk-petunjuk dari Allah kepada umat Islam di kota Madinah, mereka biasanya terlambat mendapatkan informasi karena jaraknya yang jauh. Suatu saat datang orang Arab Badui tersebut ketika sholat sudah diwajibkan kepada kaum muslimin. Jadi sholat diwajibkan itu sekitar 2 tahun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Jadi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Datang dia kepada Nabi, dia nanya, "Ya Rasulullah, ayyus salawat wajaballahu alaina?" Wahai Rasul, mana sih salat-salat yang diwajibkan oleh Allah kepada kami? Maka Nabi SAW menjawab, as-salawatul khamsah, salat yang 5 waktu, illa an tatawwa'ah, kecuali kamu mau melakukan salat yang sunnah-sunnah, maka tidak wajib, boleh kamu tambahkan saja. Sekali lagi saya ingatkan yang belum aktif videonya, aktifkan. Sebelum saya keluarkan semua yang tidak ada videonya ini. Saya gue ayam telur ikan laut. Jadi ini bagian daripada adab kuliah Zoom. Telur puyuh. Pak, telur puyuh ke? Yang tidak siap ikut kuliah, jangan ngeremon yang lain-lain ya. Kalau kalian Anda tidak siap kuliah, keluar aja dari grupnya. Silakan keluar yang tidak siap kuliah. Ini kuliah kita udah via Zoom gini, tolong jangan dirusak lagi dengan tingkah-tingkah yang tidak lucu. Keluar kalau tidak siap kuliah, keluar. Sudah siap kita lanjutkan kuliahnya? Bisa kita lanjutkan? Baik. Saya tidak toleransi lagi kalau ada lagi yang melucu padahal tidak lucu. Saya keluarkan langsung dari videonya, dari grup Zoom. Sampai mana tadi? Jadi ketika bertanya sahabat Badui tadi kepada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menegaskan yang sholat yang wajib itu yang 5 waktu. Sehingga kalau sholat ini ditinggalkan sekali lagi termasuk dosanya dosa besar. Baik, apa ancaman-ancaman dari Allah maupun Nabi SAW terkait orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dalam bahasa Arab disebut dengan tarikus sholat. Tarik, orang yang meninggalkan as-sholat. Tarikus sholat. Dalam Islam atau dalam literatur Islam, banyak sekali kita jumpai ancaman langsung dari Allah maupun Rasulullah SAW bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Meskipun orang yang meninggalkan sholat ini dia dibagi menjadi 2 macam. Ada yang tarikus sholat, macam yang pertama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi orang yang meninggalkan sholat dan dihukumi murtad, kafir. Sehingga kalau dia mati di negara kita misalkan yang tidak menggunakan syariat Islam secara penuh. Kalau ada orang murtad keluar dari Islam, maka matinya tidak boleh dikafankan, tidak boleh dikuburkan, tidak boleh dimandikan, disolatkan sebagaimana seorang muslim. Pun demikian dengan orang yang meninggalkan sholat macam yang pertama, yaitu mereka yang meninggalkan sholat dan yakin sholat itu tidak wajib. Ya, misalkan mereka yang menganggap sholatnya sudah khotam, sudah selesai, tidak perlu sholat lagi. Orang-orang seperti ini masuk dalam hadis Nabi. Pernah Nabi duduk bersama para sahabat, kemudian beliau menegaskan, bainana wa bainahumus shalah. Antara kita dengan orang-orang kafir itu perbedaannya adalah sholat. Man tarakaha, maka siapa-siapa yang meninggalkan sholat, kata Nabi, faqad kafara, sungguh telah kafir. Para ulama merincikan kapan orang yang tidak sholat itu menjadi kafir, ketika dia tidak sholat dan meyakini sholat itu tidak wajib, kafirlah dia. Jadi kalau saya sebut kafir begini jangan dianggap ekstrim ya, biasa ini istilah yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, orang yang tarikus sholat, meninggalkan sholat dan masih dianggap muslim. Hanya saja muslimnya muslim yang fasik, muslim pelaku dosa besar.
bagaimana cirinya? Dia meninggalkan sholat karena memang belum dapat hidayah saja. Jadi dia meninggalkan sholat ketika ditanya apakah sholat itu wajib, dia masih meyakini oh sholat itu wajib. Kenapa tidak sholat? Banyak alasannya. Ya pakaian kotor lah, kemudian masih haidnya tidak putus-putus ini terus haid aja. Dia ditanya kenapa tidak sholat, jawabannya selalu lagi tidak sholat. Tapi kalau ditanya merasa dosa tidak kalau tidak sholat, dia mengakui dirinya berdosa ketika tidak sholat. Ini masih muslim, orang seperti ini masih muslim, tidak sholat tetapi masih muslim. Muslimnya dihukumi fasik, pelaku dosa besar. Ancamannya hukumannya tidak ada di dunia. Orang yang fasik tidak dihukum di dunia kalau meninggalkan sholat. Nanti hukumannya di akhirat sekalian. Apa azabnya? Banyak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Pertama, di mahsyar, nanti di mahsyar. Dari kubur dulu. Ketika orang yang tidak sholat mati, meninggalkan dunia, masuk dalam kubur. Dalam hadis sahih dikatakan bahwa orang yang dalam kubur itu setelah 7 langkah para pelayat pergi, akan turun mungkar dan nakir yang bertanya mengenai agamanya, kiblatnya, imannya, Qur'annya, dan sebagainya. Ditanya langsung. Termasuk terkait dengan, maka orang yang tidak sholat selama hidupnya di dunia, tidak mau sholat, dalam kubur azab yang dia pertama terima, kuburnya akan menyempit langsung. Dalam hadis yang sahih, kuburnya langsung menyempit. Dihimpit oleh kuburnya sampai-sampai tulang rusuk yang kanan akan bersaling silang dengan tulang rusuk yang kiri. Jadi ibaratnya ini tulang rusuk. Begitu kuburnya menyempit, dihimpit oleh kuburnya sampai-sampai tulang rusuk itu akan saling silang. Kamu bayangkan saja bagaimana sakitnya ketika kita dikubur. Dan ketika dikubur, ruh kita dikembalikan ke dalam jasad yang sedang kafani itu, yang terbungkus dengan kain kafan. Makanya kemudian kita bisa menjawab ketika ditanya marwabbuka, kita jawab Allahu Rabbi wa man nabiyuka Muhammadun Nabi, dan seterusnya. Karena ruh kita dikembalikan. Jadi jangan dianggap ketika siksa kubur hanya jasad, tidak ada ruh dan tidak kesakitan. Justru di dalam kubur itu rasa sakitnya akan berlipat-lipat. Sakit karena sendiri. Karena kesendirian itu tidak pernah menyenangkan. Dan ini derita para jomblo kan. Jadi sendiri itu tidak pernah menyenangkan. Apalagi sendiri di dalam kubur. Sendiri di dunia saja tidak menyenangkan. Sendiri dalam kubur. Penderitaan karena gelapnya kubur. Ditambah lagi penderitaan, rasa takut bertemu mungkar dan nangkir. Mungkar dan nangkir ini wajahnya saja sudah menakutkan. Belum nanya. Yang keempat, penderitaan karena azab kubur. Dan orang yang tidak sholat tadi, pertama dia akan dihimpit. Coba bayangkan, sakitnya gimana? Ini tulang rusuk kita normal, dijagur sedikit aja sampai patah misalnya. Atau tidak sampai patah. Ya mungkin yang cowok-cowok yang suka misalkan sparring kalau ikut silat dan sebagainya, tahu bagaimana rasanya sakit kalau ditendang bagian rusuknya, dipukul di bagian rusuk. Ini sekedar dipukul, gimana kalau dihimpit sampai disilangkan seperti itu. Bagaimana suaranya dan bagaimana rasa sakitnya. Untung kita tidak bisa mendengar suara orang yang disiksa dalam kubur. Kalau kita bisa mendengar, tidak akan ada orang yang berani maksiat. Nah, ini siksa yang pertama. Siksa yang kedua, setelah dibangkitkan oleh Allah dari mahsyar, di kubur, lalu dikumpulkan di mahsyar, orang yang tidak sholat dalam hadis yang sahih akan dikumpulkan bersama Saja'ul Aqra. Siapa Saja'ul Aqra? Saja'ul Aqra ini seekor ular yang besar sekali. Allah ciptakan khusus untuk mengumpulkan. Jadi dia akan mengaudit, menyeleksi dan mengklasifikasi umat Rasulullah SAW, mana di antara mereka yang tidak mau sholat. Ngumpul misalkan gitu, ya kita bayangkan aja ada ngumpul jutaan manusia umat Rasulullah SAW dari zaman beliau hidup sampai dengan kiamat nanti. Dikumpulkan, ular ini akan keliling nih, Saja'ul Aqra. Dikatakan oleh para ulama, panjangnya ular ini sejauh mata memandang. Giginya saja sebesar gunung, matanya merah menyala. Dan dia akan mencari, bisa bicara mencari siapa yang tidak mengerjakan sholat. Kalau sudah ditemukan kelompok manusia yang tidak mengerjakan sholat,
akan dililit dan digiring, dikumpulkan dalam satu tempat, lalu disiksa oleh Sajaul Aqra yang napasnya bisa mengeluarkan panasnya api neraka. Ini bukan dongeng ya, dalam hadis-hadis sahih diterangkan oleh Nabi. Cuma kebanyakan kita ketika diceritakan adab seperti ini menganggap itu sekedar dongeng untuk anak-anak. Kalau hadisnya sudah derajatnya sahih, pasti akan terjadi. Tinggal tunggu waktu saja. Maka jangan main-main. Jangan menganggap diri masih muda, kemudian tidak mau sholat. Nanti besok kita sholat kalau sudah lanjut usia. Salah. Justru salah satu pertanyaan di kubur yang tidak bisa kita hindari adalah masa muda. Kita gunakan untuk apa? Ini di mahsyar. Kemudian yang ketiga, ketika dia akan dihisap amalnya, ditimbang-timbang amalnya. Mereka yang meninggalkan sholat akan dibuang semua amal-amal kebaikannya, tidak dianggap oleh Allah. Sebagaimana hadis yang sampaikan di awal tadi. Ketika sholatnya dianggap buruk, semua sodakohnya, zakatnya, puasanya, baktinya sama orang tua dianggap buruk semua. Sehingga dicampakkan ke dalam neraka, masuk neraka, bighairi hisab, tanpa ada hisab. Dan yang kelima, kalau nanti dia mau melintasi sirat, orang yang tidak sholat tidak akan mampu melintasi sirat. Sirat itu satu jembatan. Oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, dia mengatakan tajamnya melebihi tajamnya pedang. Tipisnya lebih tipis daripada rambut yang dibelah 7. Di bawahnya terletak neraka 7 lapis ke bawah. Sampai dengan neraka jahanam yang paling bawah. Maka mereka yang tidak mengerjakan sholat, mereka yang mengerjakan sholat dengan bagus akan bisa melintasi sirat itu secepat kilat. Sebagaimana kata Imam Ad-Dahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair. Ketika beliau membahas tentang dosa yang keempat, meninggalkan sholat. Jadi orang yang bagus sholatnya akan melintasi sirat secepat kilat. Tetapi mereka yang tidak bagus sholatnya, apalagi sampai meninggalkan sholat, kan masuk ke dalam neraka langsung ketika hendak melintasi sirat. Yang terakhir, orang yang meninggalkan sholat, tidak mau sholat, ada satu malaikat khusus yang berdiri di depan pintu neraka. Tugasnya mencatat satu nama tiap hari untuk tiap waktu sholat yang ditinggalkan. Misalkan si A, sholat subuh dia tinggalkan. Maka si A akan ditulis namanya oleh malaikat itu di depan pintu neraka. Itu berarti ketika nama sudah terdaftar di sana, itu sama dengan waiting list. Daftar tunggu masuk ke dalam neraka. Kalau dia tidak taubat sampai matinya, maka akan diadab sesuai dengan jumlah namanya yang dia tertulis. Di mana kata Nabi SAW, setiap satu kali meninggalkan sholat, satu waktu, akan mendekam di dalam neraka selama 40 hari. Setiap satu hari setara dengan 1000 tahun di dunia. Di mana Allah firmankan, inna yawman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun ketika kamu di dunia. Jadi kalau 40 hari untuk satu waktu sholat, 40 kali 1000 sama dengan berapa? 40 kali 1000? 40.000. Satu kali sholat subuh si A. Kalian, Anda semua meninggalkan sholat waktu subuh saja. 40.000 tahun ada di dalam neraka. Jangan dibayangkan neraka itu sekedar panas-panas kayak kita nunggu di terminal. Neraka itu panasnya serius, pakai banget. Bahkan dalam riwayat diceritakan neraka itu dipanaskan 3000 tahun. 1000 tahun pertama apinya merah, 1000 tahun kedua apinya biru, 1000 tahun ketiga gelap gulita. Sehingga panasnya neraka panas yang mengandung kegelapan. 40.000 tahun di sana untuk satu sholat. Kalau satu hari tidak sholat, kali 5. 40 kali 5. 200.000 tahun. Satu hari tidak sholat. Lah kalau satu pekan tidak sholat, 1 bulan, 1 tahun, sejak usia akil balik tidak sholat sampai mati. Hitung sendiri betapa panjang waktu kita akan mendekam di neraka. Maka maksud saya, dan ini sekali lagi bukan dongeng. Nabi SAW langsung ceritakan demikian. 40.000 tahun setiap satu waktu sholat. Betul orang muslim itu pasti akan masuk surga selama matinya membawa syahadat. Tapi masa ia mau disiksa
selama 200.000 tahun dulu untuk tiap 5 waktu sholat, tiap 1 hari sholat yang ditinggalkan. Lalu dikali dengan sekian banyak sholat yang ditinggalkan. Saya tidak berani, tidak tahu kalau kalian semua. Ya mudah-mudahan kita semua punya rasa yang sama. 200.000 tahun. Jadi untuk semua yang masuk dalam zon ini dan masih tidak mau sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, ittaqillah. Hati-hati, ancamannya banyak. Ini diantara yang saya sebutkan. Belum lagi yang belum saya sebutkan, yang termaktub dalam banyak kitab hadis. Maka jangan main-main. Sholat ini pembeda antara kita yang muslim dengan orang kafir. Jangan sampai kita teriak-teriak, oh kafir, musuh Islam, macam-macam kita maki orang kafir itu. Padahal dia tidak sholat. Lalu bedanya di mana antara muslim yang tidak sholat dengan kafir? Jadi takillah. Baik. Nah, kemudian sekarang saya ingin masuk ke dalam fikihnya. Jadi di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai sholat, pertama syarat wajib. Kapan sholat itu menjadi wajib? Ketika kita menjadi orang muslim. Kedua, mukallaf. Mukallaf itu sudah akil balik, sudah akalnya sehat dan sudah mencapai usia dibebankan hukum syariat. Tandanya bagi laki-laki sudah mimpi basah, bagi perempuan sudah haid. Kalau sampai usia 15 tahun belum juga mimpi basah, belum juga haid, maka sudah di usia 15 tahun itu sudah menjadi tanda dia akil balik. Jadi sudah berakal dan sudah mencapai usia wajib syariat. Dan ini dua syarat wajibnya sholat, muslim dan mukallaf. Tidak ada syarat istitoah mampu, sebab orang yang tidak mampu pun wajib untuk sholat. Tidak mampu dia berdiri, silahkan tidur. Tidak mampu silahkan duduk. Tidak mampu duduk, silahkan berbaring. Tidak mampu berbaring, pakai isyarat. Tidak mampu dengan isyarat tubuh, pakai isyarat mata. Tidak mampu matanya untuk bergerak, pakai isyarat yang lain dari anggota tubuhnya. Selama masih bisa, nyawa masih ada di dalam badan, maka wajib untuk melakukan sholat. Baik, ini syarat wajibnya. Kemudian syarat sahnya sholat, pertama suci daripada hadas besar, kecil, dan najis. Hadas dan najis harus tidak ada, baik di pakaian, badan, maupun tempat sholatnya. Yang kedua, menutup aurat secara sempurna. Yang ketiga, dia lakukan dengan berdiri serta menghadap kiblat. Kemudian yang keempat, jadi itu beberapa syarat sahnya sholat. Sehingga kalau tidak tutup aurat secara sempurna, untuk yang perempuan hati-hati. Jangan sampai dia pakai mukena, tapi rambutnya kelihatan. Maka sholatnya tidak sah. Sebab rambut bagi perempuan termasuk aurat. Beda soal kalau dia sudah tutup sempurna, terus ada yang nembus-nembus rambutnya karena tajam mungkin, belum disisir dan sebagainya, ada keluar satu dua helai, maka ini dima'fu. Yang tidak dima'fu itu pakai mukena. Contoh begini, pakai mukena. Kelihatan sedikit ini bagian ujung-ujung sini rambutnya. Maka kalau beli mukena jangan yang murahan ya. Pak, jangan sampai beli baju yang lain, beli hal-hal lainnya untuk baju lebarannya harganya sampai ratusan ribu, tapi mukenahnya yang dipakai untuk sholat sehari-hari ternyata transparan dan tembus pandang. Ada mukenah harga 30.000 yang kalau kamu berdiri di bawah terik matahari kelihatan semua bagian dalam. Maka ini kalau dipakai sholat dan tampak bagian dalamnya, apalagi kalau dia sholat hanya menggunakan baju pendek, kemudian mukenahnya tipis kelihatan di kulitnya dari balik mukenah itu, maka sholatnya tidak sah, sebab belum menutup aurat. Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala mengatakan yang namanya menutup aurat itu tidak tampak lekukan tubuh dan tidak transparan, tidak tembus pandang. Jadi dua hal ini, harus longgar dan tidak transparan. Jadi yang perempuan hati-hati, termasuk ini bagian bawah wajah ini, apa namanya nih, yang dekat dengan dagu. Batasan wajah itu hanya sampai sini ya, dagu. Sehingga bagian leher ke bawah ini sudah termasuk aurat ya. Maka dalam sholat ditutup, bukan hanya ditutup sampai sini, bagian sini. Bukan di sini, bukan hanya, jangan ditaruh di sini.
Jadi kalau di sini bagian bawah ini terlihat, tidak termasuk. Ini sudah bukan wajah ini, sudah termasuk bagian leher yang merupakan aurat. Wajah itu hanya yang tampak dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan tempat dagu, tempat tumbuhnya jenggot. Dari telinga kanan, anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Ini batasan wajah. Telapak tangan pun demikian. Jangan sampai bagian ini kelihatan. Ini yang putri-putri. Lalu terlihat ini ketika takbir Allahu Akbar, lalu turun, maka hanya begini, maka sholatnya batal. Apalagi kalau dibiarkan. Beda soal kalau sudah dia tutup, lalu tersingkap, langsung dia tutup kembali. Dia jaga supaya tidak nampak. Maka sholatnya tidak batal. Dalam riwayat yang sahih, Abu Bakar As-Siddiq pernah demikian. Beliau sholat karena beliau agak kurus, sarungnya melorot. Langsung beliau pegang. Sehingga tidak dibiarkan tampak auratnya. Maka sholatnya tidak batal. Ini syarat sah wajib sholat, syarat sahnya sholat. Baik, bagaimana tuntunan sholat secara lengkap? Nanti saya kirimkan link video, kalian pelajari dan dihafalkan doa-doanya karena ada beberapa perbedaan antara Muhammadiyah dengan yang umumnya digunakan dalam masyarakat. Nanti silakan dihafalkan dan dipraktekkan dalam sholatnya sehari-hari. Nanti ketika akan UAS, saya akan ambil nilai praktek sholat dan praktek wudhu toharoh sebagai nilai tambahan UAS. Karena untuk mata kuliah fikih ibadah atau Al-Islam 2 ini termasuk mata kuliah yang menggunakan praktek ya. Jadi harus ada nilai prakteknya. Itu sholat, praktek sholat dan praktek toharoh. Baik, saya kembali. Dalam secara lengkap tuntunan dalam sholatnya Muhammadiyah. Jadi saya garis bawahi dulu. Jadi fikih tarjih yang diadopsi oleh Muhammadiyah, dipakai Muhammadiyah dalam menetapkan hal fikih ibadah ini. Mekanismenya adalah mengumpulkan semua dalil-dalil syar'i tentang satu ibadah, kemudian dibandingkan, dicari dan dipilih pendapat atau dalil yang paling rajih dengan mempertimbangkan seluruh pendapat ulama mengenai dalil-dalil tersebut. Sehingga Muhammadiyah tidak menggunakan prinsip madhab. Muhammadiyah menggunakan prinsip tarjih. Jadi semua pendapat itu dibandingkan mana yang paling kuat, paling benar, dianggap paling mendekati kebenaran sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah yang ada. Karena prinsip asal ibadah itu adalah at-tauqif wat-tiba, ditetapkan oleh Nabi dan harus ikut bagaimana cara Nabi. Jadi bacaannya, gerakannya dan semua hal-hal yang terkait dengan sholat karena dia ibadah mahdhah, ya bagaimana kata riwayat begitu yang kemudian dilakukan. Baik. Jadi pertama dimulai dengan niat, dan niat tidak perlu dilafadzkan, tidak perlu menggunakan usolli. Wa mahalluha kata para ulama, ada tempatnya niat fil qalbi, ada di dalam hati. Yang kedua takbiratul ihram. Jadi setelah berdiri menghadap kiblat, niat takbiratul ihram. Jadi mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan telinga. Jadi ujung-ujung jari sejajar dengan telinga. Bukan ditempelkan, sejajar saja. Jangan begini takbirnya. Tapi begini. Allahu Akbar. Sedangkan bahu tidak terlalu lebar. Tangan jangan dibuka begini. Ini tidak sejajar bahu. Yang dimaksud sejajar bahu, Allahu Akbar. Sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Lalu bersedekap dengan cara tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Nanti kalau zom mati, masuk lagi sebentar. Lalu diletakkan tepat di ulu hati, di bagian awal dada, pas di ulu hati, bukan di atas dada, apalagi sampai dekat leher seperti ini. Jadi pas di bawah dada, diletakkan seperti ini. Setelah itu membaca langkah yang keempat, membaca doa iftitah. Dalam pandangan Muhammadiyah, doa iftitah yang sahih, yang makbul ada 3 macam. Pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Yang pertama. Yang kedua, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai sini cukup. Yang ketiga, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimah, sampai terakhir wa ana minal muslimin, lalu dilanjutkan. Hadisnya panjang. Boleh pilih salah satu. Syarat yang ditetapkan oleh Majelis Fatwa Muhammadiyah, jadi Fatwa Tarjih Muhammadiyah, tidak boleh
dipotong doa itu. Boleh pilih salah satu yang mudah dan paling dihafal, tapi tidak boleh dipotong-potong. Maka kalau bacanya hanya sampai wa ana minal muslimin, ini masih terpotong. Dilengkapi sampai dengan akhir riwayat. Kalau tidak mampu, hafalkan yang mampu dihafalkan atau baca yang mampu dibaca. Ini dalam pandangan Muhammadiyah. Setelah baca doa iftitah, lalu baca Fatihah. Dimulai dengan isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajimnya dibaca sir. Baik sholatnya itu jahar, isya, maghrib, subuh, atau sholatnya sir. Seperti zuhur dan asar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacanya pelan. Baru bismillahnya boleh diterangkan bacaan bismillahirrahmanirrahim kalau sholat jahar. Dan boleh juga disirkan. Dan kebanyakan Muhammadiyah di Mataram, di NTB, bismillahnya disirkan untuk sholat jahar maupun sholat sir. Ngerti sholat jahar dan sir ini, ngerti maksud saya? Sholat jahar itu sholat yang